kuasa hukum Recording in gitu aja. progress. Ya itu di rekan yang itu majelis yang Ya, belum masuk. yang sidang sebelumnya memang udah ditunjukkan ya. Cuma masih kan Betul, minta betul. itu soft copy untuk diupload. Oh, baik. Itu rekan kami belum masuk tadi majelis soalnya. Ya. Siapa namanya? Oh, ini sudah ada nih Pak Rinto Setiawan. Rinto. Gimana Pak Rinto? Udah diupload belum? Yang diupload apanya, majelis? Surat kuasa hukum Pong Siawan. Oh, sudah. Sudah Kapan? Di mana? di Etex Court. Oh, di Etex Court. Sebentar, Etex Court-nya. Etex Court sudah dicek, coba dicek. Karena waktu itu masih meminta untuk bisa diupload di Dropbox kalau memang Etex Court-nya masih bermasalah, itu aja. Nah, dicek dulu ya. Ya, siap. Udah masuk belum? Di folder apa Pak masukinnya Pak? Di folder sidang, Pak. Di folder sidang majelis 3, tanggal? kemarin, hari tanggal 6. Tanggal 6, sebentar. Baik, untuk dokumen nanti ya akan dicek dulu. Nanti majelis memerintahkan nanti panitia untuk berkomunikasi ya dengan penggugat ya apabila nanti filenya memang belum terupload atau ada kendala ya supaya bisa dikirimkan untuk dokumen persidangan. Begitulah penggugat ya, bisa ya? Kita lanjutkan persidangan ya. Oke. Baik, majelis baik. Baik, agenda hari ini ya cukup banyak ya ini dari tergugat dan juga dari penggugat ya. Dari tergugat dulu ya, ini ada beberapa penugasan. Yang pertama menyampaikan resi pengiriman perpanjangan waktu ya untuk pemeriksaan, kemudian menghadirkan pemeriksa untuk bisa memberikan penjelasan dan menjawab ya item-item atau hal-hal yang digugat oleh pihak penggugat ya, atau yang didalilkan oleh penggugat. Kemudian juga mengupload bukti rekaman audiovisual kalau memang ada ya pada saat pembahasan akhir seperti apa, kalau ada, kalau memang tidak ada ya sudah ya. Oke, kalau tidak ada nanti dijawab secara resmi seperti apa. Kemudian menyampaikan jawaban terkait prosedur yang dilanggar tadi ya, sebagaimana diuraikan dalam kronologi gugatan oleh penggugat. Kemudian juga menjawab mengapa ada pembahasan akhir kedua dan kemudian hasilnya seperti apa. Nanti dijelaskan di sidang. Ini dari pihak tergugat. Kemudian untuk penggugat ini ada penjelasan ya, ada penugasan menanggapi penjelasan tergugat sebelumnya. Baik, sebelumnya kita beri kesempatan dulu ya kepada tergugat. Nanti penggugat nanti bisa menanggapi penjelasan dari tergugat. Silakan tergugat untuk hal ini apa yang mau sampaikan hari ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi yang pertama kami barusan juga coba untuk membuka e-tax card bahwa surat kuasa belum diupload sehingga harusnya hari ini kuasa hukum belum bisa untuk mewakili wajib pajak. Kemudian kalau untuk ini sudah ditunjukkan surat kuasanya, cuma belum diupload, nanti secara teknis akan diatur oleh kepaniteraan ya. Jadi lanjut aja, silakan tergugat. Baik, terkait penugasan bahwa LHP sudah kami upload Yang Mulia kemarin di Dropbox dan hari ini sudah kami upload ulang di e-tax card. Kemudian terkait dengan bukti pengiriman bahwa kami sudah menyatakan bahwa panjangan diberikan secara langsung sehingga pada saat wajib pajak datang ke kantor sehingga tidak ada bukti pos yang diminta oleh pemohon. Kemudian terkait dengan bukti rekam audio visual itu juga tidak ada Yang Mulia. Jadi pada sidang kali ini kami mengundang pemeriksa bahwa di sini pemeriksa yang kami hadirkan adalah Bapak Wisnu, di mana Bapak Wisnu ini ada di 2 ST, baik ST pemeriksaan yang pertama maupun SP2 yang pertama maupun yang revisi, dan kami serahkan kepada Yang Mulia untuk langsung menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan kepada pemeriksa terkait Yang Mulia. Silakan. Baik, ini pemeriksanya Pak Wisnu ya, Pak Wisnu. Apakah sudah memahami kira-kira apa yang menjadi atau didalilkan penggugat? Memahami Yang Mulia. Baik, ya apa yang terutama di dalam proses pemeriksaan ya, bisa ditanggapi keberatan-keberatan atau yang disinyalir oleh penggugat itu telah ada aturan-aturan yang dilanggar oleh penggugat atau pemeriksa? Silakan dijelaskan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait proses pemeriksaan, kami tim pemeriksa telah melakukan tahap-tahap pemeriksaan sesuai prosedur Yang Mulia. Mulai dari pemberitahuan pemeriksaan, kemudian penyampaian SPHP, pra SPHP, pembahasan akhir kami telah lakukan sesuai dengan prosedur. Memang pemeriksaan atas PT Arion agak panjang waktunya karena memang dalam proses pemeriksaan itu kan ada beberapa tahap yang mungkin perlu waktu untuk menyiapkan jawaban atau bukti-bukti yang bisa disampaikan ke pemeriksa. Sehingga berdasarkan proses kronologis pemeriksaan PT Arion yang kami buat, menurut saya kami telah melakukan semua tahap-tahap pemeriksaan sesuai ketentuan. Demikian Yang Mulia. Nah, Ketua, ini poin-poinnya banyak itu yang disampaikan oleh pihak penggugat waktu itu. Satu-satu dari proses awal. Coba diidentifikasi itu yang dikeberatan oleh penggugat. Sudah dibaca belum? Sebetulnya dari peneliti keberatan bisa itu membantu. Poin pertama dulu. Untuk memudahkan pemeriksa untuk menjawab, Ya. mungkin kami ingin menanyakan terkait dengan yang dipermasalahkan oleh penggugat. Ya, oke. Yang pertama terkait dengan kenapa alasan pemeriksa ini terlalu mengakomodir dari penggugat sehingga walaupun jangka waktu pengujiannya tidak lewat waktu, namun jangka waktu pembahasannya lewat waktu. Ya, Itu yang pertama. Langsung silakan. Kenapa itu tidak melewati waktu yang diatur di PMK itu aja. Untuk pembahasan coba itu dulu. Ya, pembahasan kami lakukan 2 kali Yang Mulia. Ya. Yang pembahasan pertama memang kami lakukan, cuman wajib pajak tidak menandatangani berita acara pembahasan yang pertama, dan kemudian dari situ ada waktu yang agak cukup panjang yang wajib pajak akhirnya berupaya untuk menghadap ke pimpinan kami Bapak Kanwil tentunya. Kemudian kami menunggu instruksi dari pimpinan untuk selanjutnya. Di situ kami diminta untuk memberi waktu kepada wajib pajak untuk mempelajari kembali dan mungkin dituangkan dalam surat sanggahan yang kedua. Ini waktu agak cukup panjang karena setelah wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kedua, kami masih menunggu perintah kembali dari pimpinan. Sehingga di dalam pertanyaan yang keberapa itu dari bulan Juni ya, Mas. Itu sampai kami diperintahkan untuk membuat undangan pembahasan yang kedua itu sekitar Agustus. Jadi kami menunggu perintah Pak, karena memang sampaikan ke pimpinan review atas tanggapan dari wajib pajak yang kedua tadi. Oke. Itu ya terkait jangka waktu pengujian pemeriksaan ya. Oke. Kemudian kedua, berikutnya terkait dengan pemeriksaan lapangan yang melewati 5 hari dari jangka waktu ditentukan, seperti apa? Apakah sama jawabannya? Iya Yang Mulia. Jadi memang karena kondisi, kalau menurut kami kondisi luar biasa Pak, Yang Mulia, sehingga kami menunggu perintah untuk Oke. Nah, ya. Kemudian berikutnya, kalau tidak adanya apakah ada pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian lapangan? Panjangan.
pemberitaan perpanjangan ada yang mulia, kami ada tanggal 3 April. Disampaikan juga ke penggugat? Betul. Jadi pada waktu itu kita sampaikan berbarengan dengan ketika kita pra-closing yang mulia. Jadi pra-closing kita undang wajib pajak untuk memberikan keterangan. Di situ Enggak, pemberitahuannya lewat pos atau disampaikan langsung? kita dengar langsung ketika bertemu dengan wakil dari wajib pajak yang mulia. Ada tanda terimanya enggak waktu itu? Tanda terima ada berupa ada paraf di situ yang mulia. Oh, ada ya. Oke. Oke, baik, nanti biar ditanggapi. Berarti memang tidak dikirim pos ya, sehingga memang tidak ada tanda terimanya. Oke ya. Kemudian ya, terkait dengan SPHP diterbitkan melebihi batas waktu, melebihi enggak itu SPHP-nya? Atau sesuai aturan? SPHP diterbitkan sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, kalau menurut penggugat tidak sesuai itu melanggar pasal 15 PMK itu dan pasal 18. Baik yang mulia, itu kalau untuk terkait dengan SPHP itu sudah kami jelaskan di penjelasan tertulis di Ya, sidang. Nggak apa-apa, ini dari pemeriksa ada penjelasan lain nggak itu aja? Ada penjelasan lain? Tidak ada yang mulia. Nggak ada ya, berarti sama. Kemudian pembahasan akhir melewati itu juga sama penjelasannya. Dari pemeriksa apa lagi yang mau sampaikan? Mungkin tambahan satu yang mulia. Terkait proses pemeriksaan PT Arion memang saya sampaikan kondisi tidak seperti biasa karena ada hal yang tadi kami sebutkan salah satunya. Sehingga akhirnya secara keseluruhan membuat proses agak lambat. Demikian yang mulia. Terima kasih. Kalau pembahasan dilakukan 2 kali apa argumentasinya? Memang bisa ya? Undangan pembahasan? Menurut saya gitu. Kali yang mulia. Harusnya pembahasan itu secara umum kita lakukan sekali. Iya, terus? Kata PT Arion, kenapa kita lakukan 2 kali? Karena yang pertama, ya kami yang kedua itu mengakomodir dari kemauan wajib pajak yang mulia. Karena yang pertama wajib pajak tidak mau menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. Oke. Oh gitu, jadi dibuat yang pembahasan kedua begitu? Ya akhirnya setiap tahap pemeriksaan kan harus kita lalui yang mulia. Jadi kita tetap menjalankan sesuai prosedur pemeriksaan. Oke. Jadi itu saja, nggak ada tambahan lagi penjelasannya? Cukup yang mulia. Kemudian untuk LHP ini ada kan ditanyakan oleh penggugat. LHP itu kalau menurut penggugat melewati jangka waktu itu jawabannya apa? Apakah sama dengan yang dibuat oleh peneliti kebaratannya sama di sini? Silakan. Penjelasan dari pemeriksa apa ini? Untuk LHP laporan hasil pemeriksaannya kok lebih itu 19 hari itu enggak? Silakan. Sama yang mulia penjelasan. Apa samanya gimana? Artinya LHP jadi dalam prosedur pemeriksaan itu kan LHP kita buat setelah berita acara hasil pemeriksaan, pembahasan. Sedemikian, jadi karena itu prosedur harus kita lakukan, kita menunggu berita acara pembahasan akhir selesai baru kita buatkan LHP-nya. Ya, oke, itu penjelasannya ya. Kemudian ini adalah gitu yang didalilkan. Jadi kita jawab satu-satu ya biar nanti bisa komprehensif. Kalau terkait dengan pengembalian buku dan catatan dan dokumen itu kepada wajib pajak itu melebihi waktu, penjelasannya apa? Iya yang mulia. Atas pengembalian kita sudah memberitahukan ke pihak wajib pajak. Ya. Mengambil yang akhirnya terlaksana tanggal 11 itu. 11. Oh, oke. Pemberitahuannya tanggal berapa?
tanggal 5, tanggal 6 gitu mungkin. Itu berapa hari sejak tanggal LHP? Panjang. Kami cek dulu yang mulia. Mohon izin yang mulia, LHP tanggal 24 Agustus. Ya, Batas waktunya adalah 7 hari kerja sejak tanggal LHP. betul. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? Nah, 2023. Baik, mohon izin majelis, ini Ya. untuk mempersingkat waktu, sepertinya memang tergugat ini kan mengakui bahwa memang telah telat mengembalikan LHP, telat mengembalikan dokumen dari sejak penerbitan LHP tersebut. Gitu. Ya, betul. Ini kalau dari tanggal ke tanggal memang lewat. Masih menanyakan tadi, apakah pemberitahuannya di tanggal berapa disampaikan tergugat? Atau di tanggal yang sama, tanggal 11 September atau sebelumnya? Ini kalau dari kami majelis ada data majelis. Ini Ya. mereka WA ke kami tanggal 7 September. Cuma Oke. mereka menunda sendiri untuk suruh mengambil tanggal 10. Itu dari pemeriksa namanya Exxon. Pak Exxon, Oke. Pak. Namanya Pak Exxon, Pak. Baik, apakah benar dari pemeriksa seperti itu informasinya? Betul yang mulia. Benar ya, oke. Baik, kalau itu nanti sudah menjadi catatan majelis. Kemudian berikutnya ini terkait keberatan penggugat ya, bahwa tergugat itu tidak menyampaikan kuesioner saat pemeriksaan. Seperti apa argumentasinya? Kuesioner sudah kita sampaikan yang mulia. Kenapa? Kuesioner sudah kita sampaikan. Kapan disampaikannya? Baik, sebentar yang mulia saya akan. Disampaikan kapan dan kepada siapa ya? Silakan. Biasa kita ketika memeriksa wajib pajak, pada saat pertemuan pertama dengan wajib pajak, kita selalu menyampaikan, kita membuat berita acara pemberian keterangan. Di situ ada selalu kita buatkan kuesioner, pertanyaan, daftar pertanyaan yang harus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita pemeriksaan lapangan, itu kita buatkan berita acara lagi, dan di situ ada kuesioner juga yang harus kita sampaikan wajib pajak. Artinya kuesioner selalu kita buat ketika kita membuat berita acara pemberian keterangan dan pemeriksaan lapangan. Demikian yang mulia. Bukan masalah dibuatnya, sudah disampaikan belum itu? Penyampaiannya seperti apa? Satu, ada dua. Nah, ini pertanyaan penggugat itu tidak disampaikan, itu loh, bukan masalah tidak dibuat. Untuk yang ini yang mulia, ini yang menandatangani saudara Vita Yulianingrum. Itu kapan? Yang pas pertama kali periksa Bu Vita di sini ada sepertinya ya? Ada ini. Ada majelis. Betul waktu itu saya sampaikan. Ada parapnya itu. Boleh disampaikan untuk ininya scannernya majelis. Ya, mohon ditunjukkan aja untuk scannernya majelis. Apakah ada di bawah itu yang ada parapnya, silakan. Atau kalau enggak nanti diupload coba ya, biar bisa jelas. Coba di. Ya, baik majelis, kami juga memohon untuk diupload aja di Dropbox gitu, biar bisa memastikan bahwa itu memang para saudara kita atau bukan gitu. Ya, boleh. Ya nggak apa-apa, nanti diupload aja ya, tergugat ya. Biar kalau ditunjukin nggak kelihatan. Ya nanti hal seperti ini, bukti-bukti yang tadi kalau memang ada, silakan tergugat diupload ya supaya bisa dibahas di persidangan ini ya. Mulia. Jadi mohon izin. Ya. Ini Bu Vita ya? Siapa nih? Dari terbanding. Mohon. Siapa? Silakan. Iya. Jadi terkait pertanyaan dari penggugat bahwa kami terbanding tidak memberikan kuesioner atau tidak melakukan kuesioner.
terbanding menjawab bahwa kuesioner itu sudah dilakukan, pemberian kuesioner itu sudah dilakukan, mengenai bukti dokumen terkait nanti akan kami upload lebih lanjut. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Ya, baik ya. Berarti ntar kita bahas lebih lanjut di berikutnya. Yang penting ini tanggapan pemeriksa tergugat sudah disampaikan ya. Oke. Kemudian berikutnya ini ada apa namanya ya, dari pihak penggugat tuh menyampaikan bahwa tergugat itu bertindak sewenang-wenang itu ya. Ya, karena menyampaikan pembahasan akhir melalui siapa ini? Orang lain, itu bukan melalui tim pemeriksa. Seperti apa ini penjelasannya? Waktu menyampaikan undangan pembahasan akhir. Silakan, mungkin tergugat memberikan penjelasannya. Itu belum dijawab deh. Sepertinya di sidang sebelumnya. Belum Majelis sama tergugat belum dijawab. Ya ini, ya tenang aja penggugat. Ini masih menanyakan ke tergugat. Silakan tergugat. Yang kedua. Waktu itu penyampaian undangan pembahasan akhir seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau ada bukti kirim posnya silakan disampaikan gitu. Izin majelis. Yang Ya. saya rintu majelis. Yang mengenai tanda terima penyerahan kuesioner tadi, itu kan menurut pemeriksa itu kan sudah diterima ke kami. Menurut Mbak Vita ini itu bohong. Menurut Mbak Vita itu bohong. Jadi menurut kami biar ini lebih terbuka, kalau bisa sekarang aja diupload, bisa di Zoom nanti bisa kami lihat gitu loh. Karena sebenarnya kami sama pemeriksa ini Pak Wisnu sudah kenal Pak Majelis itu. Saya kenal sama Pak Wisnu, kepala kantornya saya kenal, kakak kelas saya juga itu Pak Majelis. Jadi ini biar fair. Nah itu karena kita ini kan mencari keadilan yang berdasarkan keadilan mencari keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah ini kalau terjadi banyak kebohongan saat sidang ini, khawatir saya ini putusan pengadilan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai karena banyak pelanggaran etik moral yang dilanggar oleh tergugat majelis. Jadi kalau bisa mohon sekarang begitu ada ini dokumen kami tolong dikirimkan yang menurut tadi yang surat tugasnya saudara Fungsiawan sudah kami upload di Dropbox majelis barusan ini sudah kami upload. Lah sekarang biar fair tergugat kalau ada langsung di-upload aja. Kalau itu memang dokumen palsu, kami lapor polisi sekarang. Nanti kita tunggu di Satreskrim Polres Semarang. Seperti itu, majelis. Ya, oke. Ya, silakan ya tergugat ini silakan kalau memang bisa silakan ya diupload aja. Itu seperti apa kan itu cross check dan cek ya. Gitu. Yang terima siapa waktu itu, Pak Wisnu sendiri atau pemeriksa yang lain waktu penyampaian kuesioner? Ya, Pak Wisnu. Sangat ringan ini. Enggak, yang ini kembali ke kuesioner dulu lagi tadi. Karena ini penggugat nanyain kuesioner tadi kan, tergugat mau mengupload ya, kalau bisa diupload sekarang aja lah biar selesai. Kan ada kan dokumennya di situ ya. Kedua masih harus dicari ya. Ya silakan Pak Wisnu. Mohon izin Yang Mulia, tadi kami sudah cek dokumennya. Jadi yang dikatakan oleh Pak Wisnu tadi adalah BAPK Yang Mulia, berita acara pemberian keterangan. Ini ditandatangani oleh Ibu Diana Isnaini dan yang satunya oleh Ibu Vita Yulianingrum. Itu BAPK Yang Mulia. Oh, BAPK, jadi bukan kuesioner. BAPK Yang Mulia. Dan ini majelis yang tanyakan tadi kuesioner. Jadi pertanyaannya gimana? Jadi disampaikan tidak itu pertanyaannya? Udah itu aja. Mohon izin Yang Mulia, mungkin kami perlu penegasan lagi dari pemohon dari penggugat. Yang dimaksud kuesioner ini adalah dalam step prosedur di PMK 17 itu diatur di mananya? Itu disebutkan di pasal 11, Bu. Kalau Ibu udah baca surat gugatannya penggugat ada di pasal 11. Coba Ibu pelajari. Nanti dijawab aja itu. Baik ya boleh. Nanti kami akan cek lagi. Ya, berarti ini belum bisa dijawab ya. Berarti ini belum bisa mengakui tergugat ini sepertinya masih melihat belum bisa memastikan disampaikan atau tidak. Berarti asumsinya mungkin belum disampaikan ya. Kalau sudah nanti tolong dibuktikan untuk kuesioner ya. Karena klarifikasi yang ditandatangani Bu Vita tadi adalah BAPK. BAPK betul ya Bu ya? BAPK. Ya. Mohon izin Yang Mulia, mohon izin. Ya. Kuasa hukum Yang Mulia. Oh iya, silakan Pak Fungsiawan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi supaya persidangan ini tidak menjadi tawa-tawain masyarakat umum Yang Mulia. Jadi Bapak Wisnu sebagai orang hadir
tadi sudah menyampaikan dengan tegas bahwa dia sudah menyampaikan kuesioner yang mulia, Ya. itu adalah fakta persidangan bahwa dia menyatakan dia sudah memberikan kuesioner. Seolah-olah dia paham apa itu kuesioner, apa itu BAPK, apa itu bukan kuesioner, apa itu bukan BAPK. Ya. Seolah-olah dia paham. Seandainya kami tidak mengatakan bahwa beliau itu bohong, maka persidangan ini sudah dinyatakan dia sudah memberikan yang mulia. Maka yang mulia seolah-olah sudah menerima kebohongan ini yang mulia. Yang kedua, ibu yang barusan menyampaikan adalah ibu yang barusan itu mempertanyakan kembali apa itu kuesioner. Seolah-olah dia tidak tahu apa itu kuesioner, apa itu bukan kuesioner. Bahkan dia mempertanyakan di PMK mana mengatakan kuesioner. Ini sangat menjadi agak lucu yang mulia. Jadi yang satu bilang tahu kuesioner dan sudah menyampaikan, yang satu mempertanyakan apa itu kuesioner, ada di PMK mana. Kami sudah sampaikan, bukan kami, justru yang mulia yang sudah menegaskan. Ini orang-orang kanwil yang mulia, bukan orang KPP, bukan orang baru lulusan 1 hari 2 hari. Sudah profesional mereka ini semua yang mulia. Jadi kami menduga yang mulia ada upaya-upaya yang sengaja ini yang mulia untuk mengaburkan persidangan ini yang mulia. Jadi kita harus kembali yang mulia kepada pertanyaan yang sangat-sangat mudah dijawab oleh yang mulia. Apakah kuesioner diberikan atau tidak diberikan? Kalau diberikan, dikasih tahu diberikan tanggal berapa oleh siapa kepada siapa. Kalau tidak berikan, ya tidak diberikan yang mulia. Sangat simpel yang mulia. Jawabannya sangat mudah yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, sudah itu. Ini masih menanyakan ke tergugat. Silakan tergugat. Tadi sudah masih pastikan itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu loh. Nanti tinggal dijelaskan aja berikutnya. Iya, nanti akan kami cek kembali yang mulia dokumen-dokumennya. Oke. Ya, jadi sementara belum ada jawabannya atau dengan asumsi belum disampaikan ya, kecuali kalau nanti ada informasi atau data bahwa kuesioner sudah disampaikan ya, gitu ya. Ya. Oke, ya. Kita lanjut aja, nanti nggak selesai-selesai ya. Kemudian terkait tadi siapa yang menyampaikan undangan pembahasan? Silakan tergugat. Yang menyampaikan undangan adalah kurir dari kantor yang mulia. Siapa dia? Apakah ada surat tugasnya dan sebagainya? Kurir itu apakah di prosedur boleh pakai kurir? Kalau ada kan kurir resmi harusnya kan? Kurir resmi dalam arti seperti biro pengiriman dokumen seperti itu ya. Apakah seperti itu, ada tanda terimanya, bukti pengirimannya? Silahkan tergugat. Kami akan cek dulu yang mulia. Jadi belum ada ya, belum bisa menjawab ini ya. Yang mulia. Sebelumnya juga belum ada tanggapan nih dari tergugat. Ya, gimana? Ini siapa yang mau menjelaskan? Menambahkan yang disampaikan Pak Wisnu. Jadi di sini yang ditanyakan oleh penggugat mungkin surat pemberitahuan hasil pemeriksaan undangan ya. Undangan. Yang kedua. Jadi kan Pembahasan akhir. kedua kali ya yang mulia. Yang pertama sudah Tanggal 10 Mei itu disampaikan langsung. ke siapa? Ada, kami sudah upload dokumennya yang untuk pertama. Oh, yang pertama. Kemudian yang kedua, kan yang pertama nggak datang kan, dia minta ini kan? Ya, jadi Maksudnya kan minta penundaan ya, betul ya yang pertama ya? Ya, jadi seperti yang diceritakan oleh Pak Wisnu tadi, kalau prosedur yang pertama itu tidak ada masalah yang mulia. Jadi terus disampaikan secara langsung kepada wajib pajak, diterima langsung. Kemudian wajib pajak ada tanggap tidak datang ya, tidak mau menandatangani itu, akhirnya dilakukan pembahasan kedua. Nah, baru pada saat pembahasan kedua itulah surat disampaikan pos kurir ya, kurir itu. Jadi itu sebenarnya tambahan yang mulia seperti yang tadi melanjutkan ceritanya Pak Wisnu tadi yang mulia. Ya, ya apa-apa, dijelaskan aja di sini bahwa yang pertama sudah disampaikan dan memang sudah ada tanggapan dari penggugat kan itu bahwa memang tidak bisa dilaksanakan lalu ditunda tuh yang kedua. Nah, yang kedua itu dikirimkan kurirnya resmi atau enggak, Bu? Kurirnya pakai surat. Bukan, nomor berapa? Bukan yang mendalilkan. Kenapa Ibu diam, Bu? Ini siapa yang bicara? Silakan tergugat, gimana yang itu yang mengirim siapa? Iya, kurirnya itu siapa? Kalau ada dokumennya silakan diupload ya, Bu ya. Kan ada tanda terima, bukti pengiriman itu. Ya. Ya. Ya, kami akan upload nanti untuk bukti kirim kurirnya.
Berarti belum ada ya sampai saat ini ya. Oke, berarti seperti yang tadi majelis tetap berasumsi berarti ini belum ada pengiriman ya seperti apa namanya seperti yang didalilkan oleh penggugat ya sampai dengan nanti sidang berikutnya kalau memang tergugat bisa memberikan bukti pengiriman atau bukti lain yang menyebutkan bahwa ini sudah dikirimkan secara benar yang nanti sampaikan ya. Oke, baik yang kemudian yang berikutnya. Mohon maaf majelis, mungkin tadi yang dimaksud majelis adalah undangan pembahasan akhir yang kedua yang disampaikan oleh orang yang bukan anggota orang yang bukan pegawai Ditjen Pajak itu majelis. Itu ada orang yang WA ke saya langsung majelis. Itu seperti itu. Majelis, ini majelis menanyakan pada tergugat ada bukti kirim nggak resmi nggak itu ya dibuktikan katanya dia ada. Oh siap majelis. Dulu kita tunggu Pak ya. Nanti yang versi yang Bapak terima seperti apa itu nanti lain lagi cerita ya Pak ya. Masih memastikan kalau memang ada bukti kirim pos atau apa ya nanti itu bisa ya. Yang kami permasalahkan memang undangan itu disampaikan secara langsung majelis itu memang sudah kami jawab. Memang mereka menyampaikan oleh pegawainya Kanwil majelis. Itu ada kami terima kami tanda tangan. Yang kami masalahkan adalah hari sebelum mereka kirim itu mereka kirim by WA melalui orang yang bukan anggota bukan pegawai Ditjen Pajak. Itu yang kami permasalahkan di gugatan kami. Itu kalau bisa mohon majelis tanyakan kepada ini Pak Wisnu selaku supervisor. Nah, ini sebenarnya sudah sering ketemu kita juga majelis. Oke. Ya udah nanti ya ditanggapi aja ya Bang tergugat yaitu siapa yang kirim WA itu Pak Wisnu sendiri atau siapa katanya informasi tergugat itu penggugat itu dia tidak dikenal gitu ya orang lain itu nanti silakan kalau memang itu sesuai prosedur mana ya yang dipakai ya itu aja ya permasalahannya kan di situ ya. Oke, nanti kita clearkan lah setelah nanti tergugat menyampaikan bukti-buktinya ya Pak ya. Ya kita masuk berikutnya biar tepat ya kemudian terkait dengan dalilnya penggugat nih silakan tergugat mempunyai lengkap ya bahwa tergugat itu tidak memberikan KKP sebagai dasar penerbitan SPHP itu seperti apa penjelasannya? Atau tidak memberikan rincian lah penjelasan dari isi dari SPHP? Ya silakan. Baik yang mulia. Jadi terkait pertanyaan tergugat masalah rincian sebenarnya di dalam surat SPHP kami di lampirannya kami sudah selalu membuat rincian atas temuan kami yang kita tuangkan dalam SPHP itu. Rincian seperti apa Pak? Di SPHP Pak, jadi rincian temuan kami itu ada di lampirannya perhitungan mana-mana pos-pos yang kita koreksi itu kita udah yang mulia di situ. Oh hanya rincian aja ya. Pos-posnya, tapi bagaimana cara mengkoreksinya itu dijelaskan nggak sih? Dari mana angkanya gitu? Ya selalu ada di kolom keterangan selalu kita sampaikan yang mulia. Kan ada ya. SPHP-nya sudah diupload loh. Nanti masih biar bisa menilai itu. Izin majelis. Itu saya rintu majelis itu KKP itu baru kami terima tanggal 3 November majelis sementara SPHP tanggal 10 Mei sebagai informasi itu aja majelis jadi yang diomongkan ini tergugat itu bohong semua majelis. Bentar, nggak usah Pak jangan ini Pak emosi santai aja Pak ya. Oke jadi masih akan memastikan ini sebentar KKP-nya itu rinci diberikan ya Pak tergugat maksudnya kalau bentuk KKP mungkin nggak akan itu rahasia tapi paling nggak isinya itu apakah sudah diberikan, disampaikan kepada pihak penggugat saat pemeriksaan itu waktu penyampaian SPHP? Jadi yang mulia, kalau terkait lingkungan, kita sudah jelaskan. Hal ini sesuai prosedur kami sejak awal pra SPHP sebelum SPHP kita sudah menanyakan permintaan keterangan atas koreksi temuan di situ. Kemudian kita tuangkan dalam SPHP, tentunya di situ dasar hukumnya kita buatkan dan rinciannya juga kita buat di situ. Permintaan KKP yang oleh tergugat tadi itu di tahap berikutnya
Karena satu itu yang beliau minta, kami kan perlu izin pimpinan terkait memberikan KKP dan LHP seperti itu kan tidak lazim di kita. Nah, kemudian kita kirimkan, kita sudah jawab surat itu dengan mengirimkan KKP yang sudah kita desain sedemikian. Jadi sudah kita berikan sebenarnya terkait KKP sama rincian temuan tadi. Demikian. Ya udah, itu waktu memberikan ada buktinya nggak Pak? Buktinya apa? Tanda terima atau pos atau apa? Ada yang mulia. Nanti kita cek kembali. Oke, sampaikan ya. Ini nanti pokoknya tergugat nanti menjawab ya, di sini di tanggapannya penggugat itu sudah detail tuh poin-poinnya apa dasar hukumnya, kan ada peraturan yang dilanggar pasal berapa itu nanti ditanggapi, dijawab ya. Ya tergugat ya. Siap yang mulia. Ya, kemudian berikutnya terkait dengan tindakan SPHP ditentukan berdasarkan asumsi, itu tergantung karena nggak ada KKP ya, nanti berarti jawabannya di KKP. Kemudian berikutnya ada poin ini, pembahasan hasil pemeriksaan tidak direkam, itu baik audio maupun video. Seperti apa tanggapannya? Ini peraturan yang dilanggar itu di SE 12 2016. Audiovisual tidak ada yang mulia. Yang tidak dilakukan ya? Betul. Betul, ya sudah kalau tidak dilakukan. Nanti dijawab aja argumentasi yuridisnya ya, kenapa tidak dilakukan. Baik yang mulia. Nah, kemudian berikutnya, itu tadi ya, yang KKP diberikan setelah SPHP itu dan SKP terbit itu seperti apa, nanti juga dijelaskan ya. Silakan ya, tergugat ya, tadi sudah disampaikan penggugat juga tadi. Baik yang mulia. Ya. Kemudian ini ada dalil dari penggugat yang maka bahwa tergugat itu mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi, itu seperti apa? Sebentar. Waktu itu sepertinya ini di luar sengketa ya, ini kalau ini silakan nanti penggugat ya menyampaikan kalau yang hal ini ke unit kepatuhan internal ya. Oh siap, sudah kita sampaikan majelis, cuman tidak ada tanggapan majelis ke USKMNQ, ke Kompasjak, belum ada tanggapan majelis. Ini karena kami memeriksa sini sengketa administrasi, sengketa terkait penilaian ya, perilaku pegawai dan lain sebagainya, silakan ke unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Pajak atau ke Inspektorat Jenderal, tentu dilampaui bukti-bukti ya. Itu kewenangannya di sana ya Pak ya. Jadi masih tidak akan membahas hal ini. Kemudian juga ya. Siapa yang menyampaikan? Apa yang disampaikan tadi, kami tidak pernah menerima itu. Menyarankan dan lain-lain kami tidak ada yang mulia. Sudah nanti dibantah di unit kepatuhan internal kalau memang misalnya ada pengaduan, itu aja. Nanti kalau penggugatnya melaporkan ya silakan ya, tergugat menanggapi saja, itu aja ya. Yang jelas bukan di persidangan ini ya. Baik yang ya. Kemudian terkait dasar hukum yang digunakan itu ya, ada penjelasannya di sana sudah disampaikan oleh pihak penggugat ya. Kemudian ada berapa lain ya? Ini ada bukti-bukti yang lain ya, nanti ditanggapi ya penjelasan detail dari pihak penggugat ya, tergugat ya, yang sampaikan hari ini secara tertulis ya. Itu PR dari majelis kepada pihak tergugat. Baik yang mulia, nanti akan kami tanggapin secara tertulis. Ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kepada pihak penggugat silakan, ada yang mau disampaikan hari ini. Baik majelis. Mohon izin karena kami kemarin kan baru menerima LHP pada hari Rabu tanggal 6 Maret jam 10 pagi. Ya. Yang mana baru diupload oleh tergugat, padahal menurut pengakuan tergugat pada persidangan sebelumnya bahwa LHP tersebut kan sudah diterbitkan tahun lalu begitu majelis. Ya. Okay. Nah, maka berdasarkan tersebut kami izin bertanya nih melalui Ketua Majelis Hakim, ya, apakah tergugat memang baru membuat LHP ini 3 hari yang lalu? Jadi sehingga seolah-olah tergugat baru mengupload begitu majelis ke Dropbox maupun ke Hitexcode begitu majelis. Sebentar, apa yang di LHP KKP? Ya. LHP pembahasan akhir, ya LHP majelis. Oh, LHP. Kan ya betul. Oke, baik, untuk LHP itu ya tergugat yang menjawab, kalau majelis kan hanya menerima saja ini, nanti akan menilai isinya. Yang jelas kan sudah ada produk hukum, ada ini tentunya ada pemberitahuan hasil pemeriksaan. Logikanya kalau ikutin prosedur kan LHP-nya harusnya sudah ada, itu aja.
Ya. Betul begitu majelis. Kalau nanti Jadi kenapa mengulur-ngulur waktu begitu majelis? ya nggak tahu itu jawabannya tergugat nanti ya. Silakan tergugat Betul, ya, betul. nanti dijelaskan kenapa diuploadnya telat. Itu aja ya. Baik yang mulia. Jadi sebagai petugas bandingan kami tidak dokumen ya, kami masih harus minta. Nah, jadi, ya menurut kami wajar kalau kami misalnya harus menunggu dokumen itu sampai ke kami. Tidak ada maksud atau tidak ada seperti yang diungkapkan oleh penggugat tadi bahwa ini baru dibuat, itu tidak ada sama sekali, itu hanya tuduhan saja. Ya, oke. Betul kan patut diduga. Saya sampaikan gitu, patut diduga. Karena kan ini pada persidangan sebelumnya 1 bulan yang lalu loh. Memang apakah sesusah itu meminta dokumen dari satu sama crops gitu loh. Ini perusahaan sebenarnya sudah keluar dari sengketa ya. Nanti baik. Silakan kalau memang bisa membuktikan bahwa itu LHP baru dibuat, ya silakan tergugat menyampaikan buktinya ya. Tentunya itu kan melanggar hukum ya. Kalau memang dibuatnya barusan, itu kalau bukti ya silakan ke unit kepatuhan internalnya. Ya. Terus sebagai informasi tambahan majelis, menurut ini direktur kepatuhan direktur penyuluhan itu Bu Dwi Astuti, itu dokumen LHP ini malah menurut Bu Dwi Astuti ini adalah dokumen rahasia majelis yang sebenarnya tidak boleh diberikan. Jadi ada dualisme majelis antara perintah dari majelis yang suruh membuka LHP di dalam persidangan ini, menurut pimpinannya dari tergugat itu Bu Dwi Astuti itu adalah dokumen rahasia. Itu yang di situ adalah rahasia. Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak, jika yang mulia sudah meminta, maka kerahasiaan dokumen tidak berlaku. Itu yang menjadi dasar kami memberikan di persidangan. Di luar persidangan kami tidak bisa memberikan. Demikian. Itu aja. Kalau memang majelis nggak punya LHP, nggak bisa lihat, kan nggak bisa meriksa Pak. Jadi kalau di persidangan semua terbuka ya. Terima kasih majelis. Baik, majelis. Ya itu aja, nggak usah dipermasalahkan ya, penggugat ya. Kita fokus pada sengketanya saja. Baik, apalagi yang mau sampaikan penggugat? Baik, bahwa karena baru diberikan LHP tersebut, kami memohon kepada majelis hakim untuk penjelasan tertulis dari penggugat ini ditunda pada sidang berikutnya, begitu majelis. Itu kami sudah majelis minta ya. Baik, untuk sidang berikutnya itu kami memohon agar tidak terlalu lama begitu majelis, mungkin ditundanya sekitar 2 minggu begitu majelis. Sebentar, ini majelis juga melihat agenda persidangan lain ya Pak ya. Jadi sudah diatur paniteraan ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi kita akan mohon izin. Kemudian ini ke majelis masih ada majelis. Kemarin kan tergugat itu menerbitkan LHP. Nah, di dalam LHP tersebut kami melihat beberapa perbedaan fakta-fakta sebagaimana yang fakta penggugat alami begitu majelis. Jadi kami memohon izin untuk men-share screen LHP tersebut. Oh, sekarang silakan. Gitu. Yang mana yang nanti disampaikan lebih detail juga ya di penjelasannya kalau mau. Baik majelis, mungkin kalau untuk saat ini hanya tidak terlalu, mungkin beberapa aja begitu majelis. Oh gitu. Mohon izin Mbak Pita bisa di share screen. Ya, silakan. Biar kita lihat juga nanti tergugat juga bisa mempersiapkan jawabannya juga ya. Izin share screen majelis. Ya, itu sudah kita berikan izinnya ya. Silakan. Dari awal dulu itu nomor LHP. Namun izin majelis untuk yang pertama nih nomor LHP dan tanggal LHP ditulis pakai menggunakan tulisan tangan. Apakah memang standarnya seperti itu atau bagaimana? Mohon izin untuk dijawab oleh tergugat begitu majelis. Karena menurut pengetahuan kami biasanya setiap dokumen yang dikeluarkan oleh pajak itu diketik begitu majelis, bukan ditulis tangan begitu. Ya, satu. Terus berikutnya. Terus yang kemudian pada halaman 10 LHP itu ada perbedaan tanggal surat perpanjangan pemeriksaan. Begitu majelis. Nah, terus ini majelis yang tanggal pemeriksaannya ini harusnya kan 30 Agustus 2022, di sini tulisnya 2023 majelis. Ya, oke. Terus ini ada perpanjangan waktu pemeriksaan majelis di dalam poin huruf B ini. Ada 3 perpanjangan, yaitu perpanjangan 1, 2, dan 3 majelis. Yang perpanjangan 1 tadi yang tanggal 3 April. Itu yang tadi yang kita bahas tadi 3 April yang kami tidak merasa memaraf dokumen tersebut, yaitu nanti mohon disampaikan juga ke Dropbox bukti paraf itu karena kami tidak pernah memaraf sama sekali. Terus di poin B adalah tanggal 3 April. Terus ke bawah. Sementara ada di poin huruf ini poin 2 huruf A kronologi pemeriksaan di sini tanggalnya bukan 3 April majelis, tanggal 1 April.
2023. Sementara di dalam kronologis pemeriksaan surat perpanjangannya hanya 1 majelis, tidak 3. Jadi antara yang di atas tadi poin 1 huruf B tadi sama poin 2 huruf A itu tidak sinkron. Itu nanti akan kami masukkan saat sidang pembuktian kami majelis. Terus ini lampirannya majelis, semua daftar lampiran di poin G ini itu tidak pernah kami tidak dikirimkan bersamaan kemarin majelis, bersamaan dengan LHP ini. Jadi ada dokumen yang belum disampaikan oleh tergugat majelis. Terus mengenai dokumen-dokumen ini majelis yang ini di LHP itu bukti pengeluaran dan pemasukan itu tidak dipinjamkan, itu memang semua dokumen tadi tidak diminta oleh pemeriksa majelis. Jadi ini ada buktinya majelis, ada buktinya kalau dokumen yang kami nomor 10, 13, 14 dan seterusnya tadi itu tidak diminta oleh pemeriksa pajak. Oh ya. Jadi untuk yang dokumen-dokumen nomor 10, poin 10, 13, dan 14 ini kita sudah menyerahkan majelis. Jadi tetapi untuk checklist di LHP-nya tertulis tidak dipinjamkan. Padahal kita sudah meminjamkan. Ya nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu identifikasi aja nanti biar dijawab tergugat nanti sidang berikutnya aja ya, biar dilihat lagi nanti. Terus mana lagi? Ya berikutnya. Kemudian nanti buat komprehensif aja. Ini katanya tadi mau beberapa ya. Kalau bisa nanti buat komprehensif tuntas supaya nanti jawabannya juga tuntas gitu. Iya. Baik. Iya. Baik majelis ini. Nah, bahwa berdasarkan hal tersebut kami menanyakan kepada tergugat sebenarnya menjadi fakta hukum itu yang mana gitu loh. Karena fakta hukum kok bisa berubah-ubah gitu, kayak tadi yang di lampiran A, lampiran B itu berbeda. Jadi kami menanyakan kepada tergugat bahwa sebenarnya menjadi fakta hukum ini bagaimana gitu loh. Kemudian juga kami akan tanyakan kepada ahli untuk menjelaskan hal tersebut juga supaya menjadi terang begitu majelis. Ya, terus ini majelis dalam LHP tersebut kami dalam sanggahan SPHP kami itu kan mencantumkan adalah formalitas. Masalah formalitas di poin A, terus baru poin B kami membahas material. Lah, sanggahan kami yang formalitas tadi oleh tergugat itu tidak mau memasukkan ke dalam LHP maupun dalam berita acara pembahasan akhir. Itulah salah satu alasan kami tidak mau menandatangani hal tersebut. Betul. Karena padahal dalam LHP pun dimulainya ini dengan formalitas itu. Tapi kenapa tergugat pada saat pembahasan sanggahan SPHP formalitasnya tidak dimasukkan begitu, itu yang jadi pertanyaan juga bagi kami majelis. Oke, baik ya, itu nanti biar dijawab ya, PR-nya cukup banyak itu tergugat ya. Saya biar tergugat ya. Ini terakhir majelis, dari saya terakhir majelis, mohon maaf sebentar majelis. Itu kami sekalian ini Pak Majelis, ini tolong ini nanti dari tergugat itu kami meminta kapan WP meminta pembahasan akhir yang kedua, karena kami tidak pernah meminta pembahasan yang kedua majelis. Kenapa pembahasan akhir kedua terjadi? Karena majelis ini tergugat itu menyerahkan KKP sebagian majelis. Majelis itu KKP yang kan aslinya KKP itu sekitar 75 lembar, yang dikasihkan ke kami itu 15 lembar. Itulah yang menyebabkan kami ada pembahasan kedua. Tapi kami tidak pernah meminta kalau ada pembahasan kedua. Gitu loh. Ya nggak apa-apa. Mungkin diberikan tanpa meminta ya Pak ya. Oke. Yang terakhir, tolong nanti di sidang-sidang berikutnya majelis tergugat itu kalau menjawab dengan bukti. Soalnya berkali-kali sidang, tergugat mesti nanti akan kami sampaikan, dan menyampaikannya mesti di H-1 persidangan. Jadi kami dari penggugat tidak bisa mengevaluasi untuk sidang. Terima kasih majelis. Ya, baik ya. Nanti tergugat tuh PR-nya cukup banyak. Kemudian dari pihak penggugat tadi terkait hal yang masih salah di LHP nanti silakan dijelaskan atau sampaikan ya lebih detail. Ya, ada lagi yang mulia. Yang mulia. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Saya cuma satu aja yang mulia untuk Saudara Wisnu Prasetyo yang hadir hari ini sebagai supervisor ya. Tadi beliau mengatakan ada kondisi luar biasa. Kemudian dijelaskan kembali ada kondisi tidak biasa. Nah, ini baru pertama kali muncul dalam sepanjang sejarah kita merdeka yang mulia. Seorang pemeriksa pajak mengatakan ada kondisi luar biasa, ada kondisi tidak biasa. Ini kan nggak jelas nih yang mulia, apa ini barang. Kami khawatir imajinasi dan pemikiran pribadi ini akan dijadikan pembenaran nanti untuk pelanggaran prosedur yang mulia, yang mana seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dong.
Jangan sampai nanti hakim percaya nih, padahal tidak ada dasar hukum yang disampaikan. Jangan sampai nanti tergugat bilang kita lagi perang nih, wah terus hakim percaya lagi perang. Kalau gitu kami boleh sewenang-wenang dong kalau lagi perang. Nah, jangan sampai begitu ya mulia. Jadi kami mohon untuk disampaikan kepada tergugat di keterangan tertulis sidang berikutnya, tolong disampaikan secara tertulis apa itu definisi luar biasa, apa itu definisi tidak biasa. Satu, kemudian definisi itu berdasarkan undang-undang apa? Apakah dalam menerapkan kondisi luar biasa ini, apakah gara-gara undang-undang bencana alam? Apakah undang-undang darurat militer? Atau undang-undang apa yang mau dipakai oleh tergugat dalam menerapkan kondisi luar biasa dan kondisi tidak biasa yang mungkin nanti akan dijadikan oleh tergugat dalam rangka untuk membenarkan tindakan pelanggaran prosedurnya yang mulia. Mohon disampaikan secara tertulis yuridis normatifnya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, oke, itu sudah dicatat oleh tergugat ya. Nanti tergugat ya sampaikan saja tanggapannya. Ya. Baik, satu lagi mohon izin majelis, satu lagi. Tambah lagi. Ini supaya persidangan selanjutnya lebih komprehensif. Bagaimana kalau pihak tergugat ini menghadirkan ketua pemeriksanya juga begitu majelis. Jadi ini karena tadi kan supervisornya ini untuk menjelaskan terkait detail alur pemeriksaan masih agak kurang begitu majelis. Jadi kami memohon kepada majelis untuk waktu pemeriksaan itu tergugat siapa yang berkomunikasi langsung yang menjalankan tugas pemeriksaan secara intens siapa waktu itu namanya? Biar nanti sekalian aja nanti kita tugaskan. Oh baik, untuk namanya ketua pemeriksa itu atas nama Bu Hartini. Bu Hartini, Bu. Majelis. Bu Hartini ya. Oke ya, nanti Pak Wisnu ya bisa tugaskan ketua timnya atau yang in-charge langsung waktu itu siapa biar lebih penjelasannya biar lebih komprehensif gitu. Bisa ya Pak Wisnu ya atau dari tiga tergugat. Siap yang mulia. Cukup ya. Oke, dari tergugat apa yang mau sampaikan? Cukup? Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup ya kita lanjutkan nanti di tanggal 4. Mohon izin 2 minggu kalau bisa majelis. Ya, gimana? Ada yang mau sampaikan? Mohon izin 2 minggu ditundanya begitu majelis karena supaya tergugat tidak mengulur-ulur waktu lagi sehingga nanti kami kehabisan waktu untuk membuktikan pembuktian. Itu kewenangan pengadilan pajak ya Pak ya. Panitera yang sudah mengatur. Jadi Bapak ikut aja nanti undangannya kapan ya. Baik. Untuk tentang surat kuasa sudah diupload ya untuk Pak Busiawan. Cuma masih satu Pak, surat izin kuasa hukum yang dikeluarkan pengadilan pajak itu belum ada Pak. Nanti tolong bisa disusulkan ya. Baik yang mulia. Oke ya, oke. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 4 April 2024 dan menjadi undangan bagi para pihak untuk hadir pada sidang dimaksud. Terima kasih yang mulia. Recording stopped.